Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Hakim sudah mengabulkan gugatan cerai saya, Pak. Jadi sekarang status saya sudah resmi bercerai dengan Bang Radit. Saya turut prihatin, Mirsa. Pada akhirnya, status Mirsa akan berubah menjadi janda setelah menang gugatan sidang perceraian di Pengadilan Agama melawan Radit. Secara bersamaan di saat Mirsa sudah lepas dari Radit secara resmi, di saat itu pula Mirsa dan Reza masih harus berjuang menghadapi masalah keluarga, terutama masalah Desi yang masih marah hingga menganggap kalau Reza adalah penyebab saudara kandungnya bernama Nadia meninggal dunia. Bahkan ada kata-kata Desi nampak kasar dan menyakitkan hingga menyebut Reza itu sebagai pembunuh saudara kandungnya. Itu artinya kebencian Desi terhadap Reza sangatlah besar, bahkan sudah mulai memuncak hingga sampai ke ubun-ubun kepalanya, sehingga dirinya tidak mau tahu alasan dan penjelasan Reza yang sebenarnya tidak bersalah. Jadi untuk bisa membuat Desi percaya, maka Reza harus bisa mencari bukti dan membuktikan kalau dirinya memang tidak bersalah. Lalu bukti apa yang dicari Reza untuk bisa meyakinkan Desi nantinya? Tentu sangat berat dan sulit karena kejadian sudah sejak 11 tahun yang lalu. Biarpun begitu, satu-satunya harapan untuk Reza bisa meyakinkan Desi adalah harus menemukan temannya yang saat ini sebagai pelaku sebenarnya. Lalu apakah Reza akan bisa menemukan teman masa lalu yang saat ini belum diketahui keberadaannya? Tentu sangat membuat penasaran pula. Namun untuk memastikan, kita ikuti terus perkembangan alur cerita selanjutnya. Pengaruhi anak saya. Sebentar lagi anak saya akan keluar dari kantor Anda. Jadi saya mohon jangan ganggu kami lagi. Maafin Mirsa, Bu. Ibu tidak mau tertipu untuk kedua kali, Mirsa. Dia pembunuh, Mirsa. Semoga aku bisa buktiin ke Bu Desi kalau aku nggak bersalah. Episode selanjutnya, jalannya persidangan perceraian antara Mirsa melawan Radit akan membuat tegang, namun juga mengharukan ketika perjuangan Mirsa tidak sia-sia. Awalnya memang berat dan sulit karena Radit terkesan menghalangi, namun pada endingnya nanti, dengan banyak bukti dan saksi yang menguatkan, maka Mirsa akan bisa menang dengan mudah. Bahkan hakim sudah mengabulkan gugatan cerai hingga mengambil keputusan untuk kemenangan Mirsa. Jadi Radit yang pasti akan kalah dengan adanya dirinya sudah menikah lagi dengan wanita lain. Sementara itu Radit masih menyimpan kebohongan tentang anak kandung Mirsa yang sebenarnya masih hidup. Jadi pada akhirnya dalam persidangan tersebut hanya persidangan perceraian saja. Akan tetapi masalah anak kandung tidak ikut jadi perkara persidangan karena Mirsa masih menganggap kalau Nisa sudah meninggal dunia. Nah, dari keputusan yang sudah diambil hakim dalam persidangan tersebut akan membuat Mirsa menangis lega, menangis haru hingga emosi karena merasa sudah bisa bebas dari belenggu penderitaan Radit. Sebaliknya Radit nampak menunduk lesu sebagai tanda perjuangan sia-sia dan gagal mempertahankan Mirsa. Sehingga mau tidak mau Radit harus menghormati persidangan dengan menerima keputusan hakim pengadilan. Episode selanjutnya pasca persidangan sudah diputuskan, maka akan ada pertemuan Mirsa dan Reza di kantor. Dan sepertinya dari pertemuan tersebut Mirsa bermaksud mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan dengan cara pamit kepada Reza sebagai atasannya. Akan tetapi di balik itu semua, Mirsa juga akan bercerita tentang status barunya menjadi janda dengan mengatakan, hakim sudah mengabulkan gugatan cerai, jadi status saya sudah resmi cerai dari Bang Radit. Kata Mirsa nampak menunjukkan sikap sedih di depan Reza. Sebaliknya Reza nampak prihatin, namun juga merasa lega karena mungkin itu keputusan yang terbaik buat hidup Mirsa saat ini. Nah, dari adegan tersebut sebenarnya selangkah lagi antara Mirsa dan Reza bisa bersatu dalam asmara. Akan tetapi sayangnya itu semua bersamaan dengan adanya Desi yang masih mengalami kecewa sama Reza, sehingga Desi akan menjadi penghalang atau penghambat untuk Reza dan Mirsa menjalani asmara berdua. Jadi untuk sementara ini antara Mirsa dan Reza akan mendapatkan ujian baru untuk bisa bersama. Dan ujian kali ini bukan karena Radit atau Ranti lagi, melainkan dari Desi yang tidak merestui jika Mirsa dekat dengan Reza dalam kehidupan.
Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja jodoh tidak akan kemana. Ketika Reza dan Mirsa sudah ditetapkan berjodoh, maka cepat atau lambat Desi akan tahu kebenaran kalau Reza tidak bersalah. Sebab sudah ada niat dan usaha Reza untuk mencari bukti dan membuktikan kepada Desi kalau kejadian tabrak lari bukan dirinya sebagai pelakunya. Nah, Karina, aku tahu kesalahan aku ke kamu itu besar banget. Ada ruang di dalam hati aku yang gak bisa diisi sama orang lain kecuali kamu. Tolong maafin aku. Kamu pernah ngomong kayak gini juga ke Mirsa? Apa yang Papa sembunyiin tentang Mirsa? Tidak perlu tahu semua rencana saya. Adegan berikutnya, setelah pertemuan terjadi antara Mirsa, Desi, dan Reza, maka suasana menjadi tegang, terutama Desi yang marah dan akan melarang Mirsa untuk kerja di perusahaan Reza. Bahkan akan melarang Mirsa dekat dengan Reza dalam kehidupan. Hal itu terbukti di adegan di rumah Mpok Siti. Dari situlah maksud dan tujuan Reza menghampiri Mirsa adalah ingin mengajak berangkat bareng ke kantor di suasana pagi hari. Akan tetapi Reza malah mendapatkan amarah dari Desi hingga diusir dengan mengatakan, jangan pengaruhi anak saya. Sebentar lagi Mirsa akan keluar dari kantor Anda, kata Desi dengan muka ketus dan judes di depan Reza, hingga membuat Reza terdiam dan tidak ada kesempatan untuk bicara. Sebaliknya Mirsa juga tidak bisa membela Reza karena dirinya takut menjadi anak durhaka jika melawan orang tua. Maka dari situlah Mirsa dilema dan tidak bisa berbuat banyak ketika Desi sudah marah-marah tidak jelas karena salah paham. Sempat terjadi perdebatan antara Mirsa dan Desi ketika di rumah. Bahkan Mirsa sampai berlutut memohon maaf kepada ibunya karena merasa bersalah. Hal itu karena mungkin Mirsa sempat membantah omongan ibunya hingga membuat Desi merajuk dan ngambek. Maka dari situlah Mirsa akan mengalah dan menuruti keinginan Desi dengan cara keluar dari pekerjaan di kantor Reza. Desi terkesan egois hingga tidak mau tahu perasaan Mirsa atau Reza saat ini. Bahkan dengan lantang Desi mengatakan di depan Mirsa kalau Reza adalah pembunuh. Biarpun begitu, Mirsa akan tetap percaya sama Reza daripada ibunya. Walaupun Mirsa tidak berani melawan Desi sebagai orang tua, namun Mirsa akan tetap bersikap baik sama Reza dan menganggap kalau Reza bukan pelaku sebenarnya. Jadi tak heran jika Reza dan Mirsa akan tetap bisa bertemu dan bersama secara diam-diam di belakang Desi, atau dengan kata lain main kucing-kucingan, ya kan? Sementara itu Mirsa tidak akan bisa jauh dari Reza karena masih menghadapi proses hukum di kantor polisi, sehingga dari situlah menjadi alasan Reza dan Mirsa akan tetap bersama-sama berjuang untuk bebas dari tuduhan palsunya Ranti. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya setelah Radit kalah dalam persidangan dan tidak bisa mempertahankan Mirsa jadi istri, maka Radit akan mencoba antisipasi supaya tidak kehilangan Karina, sehingga Radit akan berusaha bersikap baik sama Karina dalam rangka memperbaiki hubungan rumah tangga yang bermasalah. Atau dengan kata lain, Karina akan tetap dijadikan pelarian oleh Radit pasca resmi cerai dari Mirsa. Biarpun begitu, Radit sudah kesulitan mendapatkan hati Karina kembali, sebab Karina sudah mati rasa hingga kecewa berat dengan sikap Radit sebagai suami. Seperti biasa, Radit akan menggunakan rayuan untuk meluluhkan hati Karina dengan harapan supaya dapat maaf sekaligus mau diajak memperbaiki rumah tangga yang sudah hancur-hancuran. Namun bujuk rayu Radit sepertinya sudah tidak mempan, hingga membuat Karina menghindari karena masih kecewa dan marah-marah. Kesimpulan selanjutnya, Radit nampak marah dan emosi hingga mencoba konfrontasi kepada Pramana secara langsung. Hal itu karena sebelumnya Radit tak sengaja mendengar dialog Pramana tentang Mirsa yang dicurigai sebagai anak kandung. Apa yang Papa sembunyikan tentang Mirsa? Kata Radit sambil melotot di depan Pramana dengan nada tinggi. Sebaliknya Pramana menanggapi dengan santai, kamu tidak perlu tahu semua rencana saya. Nah, dari adegan tersebut Pramana masih proses penyelidikan, yaitu secara diam-diam menyelidiki Mirsa dengan cara tes DNA. Lalu apa yang terjadi? Apakah Pramana akan segera tahu kalau Mirsa adalah anak kandungnya bersama Desi? Tentu masih membuat penasaran. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.